Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Semangat. Semangat belajar? Semangat. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, ayo kita siapkan materi hari ini. Bukunya mana ya? Ayo dibuka buku materinya. Nah, sebelum Biva menginjak ke perubahan cuaca, kemarin kan Biva sudah menjelaskan apa sih cuaca itu? Cuaca adalah apa? Ayo, siapa yang bisa cuaca kemarin? Ayo, apa cuaca itu? Cuaca dalam perubahan Keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Itu adalah pengertian cuaca. Ada 4 ya. Yang pertama tadi cuaca cerah. Yang kedua cuaca berawan. Yang ketiga cuaca mendung. Yang keempat adalah cuaca hujan. Nah, dari keempat macam cuaca ini, pastinya kalian sudah pernah merasakan dan sudah bisa memahami, oh hari ini adalah cuacanya hujan, ya. Contoh kayak kemarin pada siang hari cuacanya apa? Cerah kan? Ya, cerah. Tetapi pada saat malam hari cuacanya apa? Hujan, deras sekali hujan, ya enggak? Karena apa? Itu yang disebut dengan cuaca ekstrim, ya. Cuaca ekstrim. Nah, apa sih pengertian cuaca ekstrim ini? Apa pengertian cuaca ekstrim? Hah? Apa pengertian cuaca ekstrim? Perubahan suhu yang sangat cepat. Ini adalah Biva tulis ini ya. Nah, cuaca ekstrim ini adalah perubahan suhu yang sangat cepat. Contohnya yang kayak tadi malam itu. Kemarin siang itu adalah cuacanya cerah, tetapi pada malam hari itu cuacanya hujan. Itu yang disebut dengan cuaca ekstrim. Dengan adanya cuaca ekstrim ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia itu juga apa? Dilanda beberapa penyakit. Penyakit apa saja yang biasanya dilanda oleh manusia? Beberapa penyakit pada saat cuacanya ekstrim. Biasanya kalau pergantian cuaca mulai dari panas, lalu setelah itu hujan, biasanya apa nak? Manusia sering terjangkit apa? Flu, ya. Yang pertama adalah flu. Nah, yang kedua adalah mimisan. Dan yang terakhir adalah
Ya, pasti semuanya sudah pernah kan merasakan penyakit flu. Biasanya ditandai dengan bersin, ya kan? Nah, bersinnya itu sering. Ya, biasanya awal kalau misalnya kita mau flu itu biasanya bersin. Lalu setelah itu baru ke pilek, ditambahi dengan batuk. Biasanya kalau yang penyakit flu ini itu pada saat kita daya tahan tubuh kita menurun atau kekebalan tubuh kita sedang tidak sehat, itu bisa terserang penyakit flu. Kalau dilihat dari simbol cuaca cerah, ciri-ciri cuaca cerah bagaimana menurut kalian? Panas. Langitnya terang pastinya, ya kan? Karena sinar matahari menyinari begitu terang sekali sehingga semuanya akan terasa panas atau hangat, ya. Kalau yang cuaca berawan, nah ada dingin ya, sejuk. Lalu setelah itu tidak terlalu panas. Kenapa kok tidak terlalu panas? Oh, pinter, karena mataharinya sedikit tertutup oleh awan. Kalau yang cuaca mendung bagaimana ya? Dingin. Kenapa kok bisa dingin? Karena sinar matahari tertutup oleh awan. Selain dingin, apalagi? Sejuk. Oke. Bisa juga menandakan mau hujan. Boleh. Nah, sedangkan kalau yang cuaca hujan simbolnya adalah awan dan ada rintik-rintiknya. Itu menandakan bahwa cuacanya sudah mulai hujan. Biasanya kalau hujan, udaranya akan terasa apa ya? Akan terasa dingin, ya. Kalau cuacanya cerah, yuk, kegiatan manusia biasanya ngapain? Menjemur pakaian, menjemur kerupuk, oke, apalagi? Menjemur ikan asin. Kalau cuaca berawan biasanya kamu enak nggak main apa? Main layangan. Nah ya, main layangan, bersepeda mungkin ya bagi yang perempuan. Karena apa? Cuacanya nggak panas, ya. Sedangkan kalau cuacanya mendung, apa? Mengambil jemuran ibu, membantu ya, mengambil jemuran ibu. Lalu setelah itu kamu boleh bermain, tetapi harus hati-hati. Pada saat bermain cuacanya mendung, mainannya di dalam rumah saja atau di halaman rumah. Kalau cuaca hujan, yang jelas pastinya harus di dalam rumah juga. Main apa? Bisa main bersama adik, lihat TV, atau bermain apa? Bekel, mungkin yang perempuan ya. Ini adalah tanda-tandanya atau ini adalah simbolnya ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai cara menghindari penyakit akibat cuaca ekstrim. Ya. Yang pertama itu adalah dengan cara menjaga kebugaran tubuh. Dengan cara apa ya anak-anak ya? Menjaga kebugaran tubuh itu apa Cika? Rajin berolahraga. Oke. Selanjutnya apa lagi? Makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Ketiga ini, kalau kita rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta istirahat yang cukup, itu sudah termasuk dari cara menjaga kebugaran tubuhmu agar kamu terhindar dari penyakit flu. Ya, ini adalah caranya. Merajin olahraga, ya, kamu harus
Paling tidak itu pagi-pagi itu sudah lari-lari kecil di halaman rumah. Atau bangun tidur. Biasakan kalau bangun tidur kalian melakukan pemanasan. Bu, pemanasannya kayak apa, Bu? Kamu gerak-gerakkan tubuhmu. Ya, digerak-gerakkan tubuhmu, boleh gini. Ya, dihitung 8 kali. Lalu setelah itu ke belakang. Nah, kakinya diangkat. Itu sudah melakukan pemanasan. Kalau kamu selesai bangun tidur melakukan pemanasan kayak gitu, Biva yakin tubuhmu akan lebih bersemangat lagi, ya. Selanjutnya yang kedua, cara menghindari dengan cara apa? Yang kedua, yuk coba dilihat di halaman 80. Yang kedua adalah menghindari kontak. Nah, menghindari. Oke, ini adalah yang kedua, menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Bu, maksudnya bagaimana ya, Bu, menghindari kontak langsung dengan sinar matahari? Caranya gini. Kalau pada siang hari secara otomatis udaranya kan panas, ya kan? Kamu kan posisinya pulang sekolah. Nah, kamu menggunakan jaket, ya. Lalu setelah itu kalau nggak punya jaket atau jaketnya dicuci, Bu, tapi saya punya sweater, nggak apa-apa, kan sweater juga panjang, ya kan, tebal juga kan. Atau kalau nggak lagi dicuci misalnya sweaternya, bisa menggunakan pakaian yang lengan panjang. Itu adalah cara menghindari kita kontak langsung dengan sinar matahari. Kenapa sih kita kok menggunakan jaket, ya? Ini Biva tulis ya. Dengan menggunakan apa lagi ya? Menggunakan apa tadi? Jaket, ya. Lalu setelah itu sweater. Nah, ini supaya kita terhindar langsung dari kontak sinar matahari, kita bisa menggunakan ketiga ini, ya, menggunakan jaket, sweater atau baju lengan panjang. Supaya apa sih, Nak? Agar kulit kita tidak langsung terkena sinar matahari, ya. Sekarang yang ketiga, dengan cara menggunakan masker. Nah, yang ketiga ini menggunakan masker. Bu, saya loh, Bu, nggak pernah pakai masker. Rumah saya loh dekat. Ya tidak apa-apa. Tetapi kalau pada saat kalian keluar sama orang tua atau sama kakak atau sama saudara, pada saat menggunakan sepeda motor, gunakan masker agar menutupi hidung kita. Ingat, di luar sana, di lingkungan kita itu sudah banyak debunya, ya, polusinya itu sudah banyak. Akibat apa? Banyak sepeda motor, ya kan, banyak mobil. Nah, itu kan mengeluarkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida itu adalah gas yang sangat berbahaya kalau kita hirup setiap hari. Terus kalau kita kebanyakan menghirup gas karbon monoksida, itu bisa menyebabkan kita sesak nafas juga, ya. Kalau nggak gitu nanti paru-paru kita bisa kena juga, ya. Makanya kita menggunakan masker. Selain itu juga kalau kalian pulang sekolah, kalian melewati tempatnya sampah, hidungnya ditutupin supaya tidak langsung menghirup baunya sampah, ya. Ini adalah beberapa cara. Tetapi kalau yang menggunakan masker ini wajib, ya, apalagi kalian mau pergi, ya. Dari ketiga cara ini, apakah kalian sudah melakukan semuanya? Belum? Yang mana yang belum? Yang mana? Sekarang Biva tanya, rajin berolahraga enggak kamu? Iya. Rajin, ya. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan
bergizi? Oh, pastinya yang namanya orang tua kepengenlah anaknya makan makanan yang sehat. Istirahat yang cukup. Bu, saya kemarin istirahatnya jam 12 malam. Itu sudah menandakan kalian tidak sehat. Salah satunya karena istirahatmu kurang. Ingat, kamu itu tidurnya paling tidak adalah 9 jam. Kalau orang dewasa seperti Biva, tidurnya itu adalah 8 jam. Tetapi kalau kamu adalah 9 jam. Coba kita hitung kalau misalnya mulai kamu tidur jam 9, 10, 11, 12, 1 malam kan? 1 pagi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 kamu baru bangun, kamu sudah telat. Berarti harusnya kamu tidurnya jam berapa? Jam 8 harus tidur. Ya, ingat disiplin waktu. Istirahat yang cukup ini adalah hal yang paling penting, tetapi sering diremehkan oleh orang-orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Padahal supaya kita itu tetap bugar, ini yang paling penting juga. Ya. Jadi kalian harus mengatur waktunya dengan baik ya. Dari ketiga cara ini kalau memang kamu sudah melaksanakan semua, maka kamu akan terhindar dari penyakit yang ini. Ya, penyakit ini nggak akan menghinggapi kamu kalau kamu sudah melakukan ketiga cara ini. Ya, dari sini jelas nggak? Jelas. Hah? Jadi kalian harus menerapkan semua yang ada di papan ini. Ya, kalau kalian menerapkan semuanya ini, secara otomatis Biva yakin kamu akan terhindar dari penyakit yang ada ini. Jelas ya? Dari sini ada yang bertanya? Hah? Sudah cukup jelas? Oke, kalau memang sudah cukup jelas, sekian pembelajaran dari Biva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.